Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di waktu sahur kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami ingin menyapa Anda yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya yang setia mendengarkan siaran Rasil di gelombang AM 720. Begitupun Semarang dan juga Yogyakarta yang sudah hampir 1 bulan ini mengudara. Selamat bergabung bagi pendengar yang berada di Jogja yang jangkauan siaran sampai ke Klaten gitu, sampai ke Magelang bahkan. Selamat bergabung di tahun ini. Dan juga kami tidak lupa menyapa Anda yang berada di daerah Banyuwangi, Sukabumi, Batam, Palembang dan juga di Pontianak. Dan dimanapun saja Anda berada yang selalu setia mendengarkan siaran-siaran Rasil melalui siaran streaming di www.radiosilaturahim.com. Angga Aminuddin kembali menemani Anda. Mungkin bagi ibu-ibunya ini yang sedang menyiapkan santap sahurnya, ada yang mungkin masih menyiapkan bahan-bahan makanannya gitu ya, sudah ada mungkin juga yang nyalain kompornya gitu ya, bahkan mungkin sudah ada yang santap sahur nih di jam 3 ini. Spesial Ikhwan Akhwat di sahur bersama tokoh. Kali ini kami akan menghadirkan obrolan ringan bersama salah satu tokoh yang sudah begitu terkenal ya, dan juga sudah beberapa kali suaranya itu didengar di Radio Silaturahim. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda Ikhwan Akhwat. Setelah bersama saya Babe Haikal Hasan, Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini senang sekali nih, bersyukur kita bisa bersilaturahim ke Yayasan Haikal Hasan ini ya. Betul sekali. Yayasan Haikal Hasan. Dan kalau bisa disebutkan Babe ini asli orang sini istilah gitu ya. Iya, cuman kita gede di Tanah Abang, lalu ke Kampung Melayu, baru kemari. Anak Jakarta lah. Iya. Beh, sekarang kan kita kan di suasana yang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali, belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Tapi ini jadikan Ramadan terindah. Itu gimana caranya Ramadan terindah? Soalnya banyak juga masyarakat yang sekarang lagi paniknya luar biasa nih. Karena duit kan? Karena duit. Karena ekonomi kan? Kenapa kita pusing dan bingung karena ekonomi? Ya karena kita selalu menaruh ekonomi itu di atas kepala. Sehingga begitu keadaan sebegini kita langsung panik dan langsung bingung. Sekali-kali taruhlah keluargamu di atas segalanya. Sehingga Ramadan kali ini sangat spesial karena kita 30 hari bersama keluarga. Ramadan, ibadah bulan suci Ramadan dengan puasanya, dengan semua ibadahnya, kalau di ayat Al-Quran kan la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang takwa. Nah, di tengah pandemi, itu mungkin topik besar yang kita angkat di obrolan kali ini. Baik. Ramadan di tengah pandemi, tapi tetap menuju untuk la'allakum tattaqun. Iya. Gangguan takwa itu apa sih? Iya. Gangguan takwa itu kan maksiat. Dan karena corona seperti ini, semua maksiat kan ditutup. Kan ini kan peluang untuk meningkatkan ketakwaan. Takwa itu sebuah prestasi. Takwa itu anak tangga. Begitu sampai di puncak, maka Allah akan turunkan keberkahan. Jadi corona ini adalah sebuah cara yang harus kita terima, harus kita pelajari, kita telaah. Oh, ini cara membentuk insan bertakwa. Karena setelah bertakwa, baru semua urusan beres. Baru keberkahan datang dari langit dan dari bumi. Dan itu yang Allah sampaikan. Bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi jadikan Ramadan kali ini Ramadan spesial. Nggak ada panti pijat, semua tutup. Nggak ada tempat rumah bordir dan pelacuran, semua tutup. Nggak ada tempat tongkrongan, semua tutup. Nggak ada tempat, bahkan mungkin peredaran narkoba stop nih. Event apapun tutup semua. Jadi ini peluang untuk stay at home, ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran Majelis Ulama Indonesia, asyik di rumah, ibadah pagi, dan
kita sama-sama jamaah, habis kemudian itu pagi kita nggak sarapan, kita buka buku, kita buka kitab, kita buka Quran sama anak-anak, asik kan? Iya. Terus kita olahraga, terus nggak pakai sarapan, kita langsung mandi, istirahat, lalu kita santai, buka lagi buku, buka lagi kitab, zuhur, makan siang, nggak makan siang ya, tidur siang. Tidur siang. Gimana nggak nikmat Ramadan kali ini, saudara? Cuman Mas Angga, pasti banyak yang protes nih. Itu ente yang punya duit, yang nggak punya duit gimana gitu kan? Itu dia. Nah itulah, ini pelajaran buat kita semua bahwa kalau dalam teori keuangan, Mas Angga dan pemirsa sekalian, teori keuangan itu seharusnya apapun yang kita terima itu hanya sepertiga yang kita manfaatkan. Ketika kita makan, ini saya baru teori ini baru tahu sekarang nih. Jadi saya mulai menerapin. Kalau dulu-dulu enggak. Jadi sudah selama ini baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Hasil dari telaah. Ya, dari saya mikir, merenung, membaca. Saya kalau pemirsa perhatiin kan agak gemuk nih. Agak. Tadinya makin. Tadi mau nanya beratnya berapa? Sekarang mulai kurus. Kenapa? Karena perintah Rasul, kalau kita makan, isi cuma sepertiga kan? Iya. Sepertiga minuman kan? Iya. Sepertiga udara kan? Udara. Begitulah kita dalam berekonomi. Ente dapat berapapun yang ente dapat, sepertiga doang yang ente pakai. Sepertiga doang yang ente pakai. 2/3 saving. 2/3 saving. Dalam saving itu kita infak, sedekah dan sebagainya. Tapi 2/3 itu kita penyimpanan modelnya. Dalam bentuk emas, dalam bentuk apapun. Berapapun harus cukup sepertiga itu. Bagaimana cukupin. Kalau mau selamat kayak begini cukupin. Dan alhamdulillah saya tahu ini sejak setahun yang lalu, sehingga ketika corona seperti ini saya hidup dari saving. Karena apa? Karena saya pengusaha. Selama ini mengandalkan dari pelatihan, training dan sebagainya. Dan sekarang tentu nggak ada training karena nggak boleh kumpul-kumpul. Tentu nggak ada pelatihan, nggak ada outbound, itu bisnis saya. Tapi kan saya nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah menerapkan pola Rasul, gitu loh. Emang Rasul menerapkan saving pada waktu itu untuk Rasul sendiri tidak, tapi untuk para sahabat iya. Begitu. Artinya kan banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita sanggup seperti Rasulullah, namun bukan satu cacat, bukan satu celah. Karena Rasulullah punya sifat yang khasah, yang khusus, yang banyak hal-hal yang tidak bisa kita ikutin secara konsisten, gitu loh, begitu. Intinya adalah teman-teman sekalian dan Mas Angga, dalam suasana COVID-19 seperti ini, pandemi seperti ini, kita dituntut untuk bisa menciptakan peluang, inovasi, kreativitas. Dan banyak sekali teman-teman saya justru ketika COVID ini berkata, yes, ini waktunya rebranding perusahaan. Ini waktunya untuk memarketingkan kembali dengan baik. Saya punya usaha dorongan, ini waktunya untuk memperbaiki. Saya punya usaha Gojek, ya ini waktunya untuk menservis motor dengan baik tentunya. Ini, tapi saya punya usaha kan harian, Ustadz. Toko, kelontong, ini waktunya untuk memperbaiki semua barang-barang daganganmu. Tapi saya cuma punya toko biasa, toko kecil. Ini waktunya untuk menurunkan semua dan menata ulang semua barang-barang di tokomu. Tapi Ustadz, saya tukang nasi goreng keliling, ini waktunya untuk memperbaiki gerobak doronganmu. Kaca-kacanya dibersihin lah semuanya. Tapi Ustadz, usaha saya ini kantor Ustadz. Dan saya dirumahkan, ini waktunya untuk kita bisa wirausaha. Banyak sekali hikmahnya, Mas Angga. Usaha saya properti gimana tuh, Ustaz? Nah, usaha saya properti dan alhamdulillah saat ini tidak pernah turun penjualan. Hari ini naik lagi karena saya mengatakan ini waktunya untuk membentuk peradaban baru, satu kampung yang mandiri, yang ketika ada pandemi atau apapun Anda tidak perlu khawatir karena semuanya disediakan oleh kampung itu. Kampung itu bernama Bukit Swiss Jonggol. Jadi iklan gue itu. Nggak niat sih. Nggak niat, cuman kebablasan. Kita membangun satu kampung di sana begitu, peradaban, yaitu kampung peradaban baru. Semuanya itu mandiri, antar mereka itu harmonis,
semua disediakan di kampung, bahkan sampai susunya saya malah juga. jadi inget itu filmnya Ibnu Sina yang diproduksi oleh Rusia. Ada satu kampung ketika mereka belajar dari satu wabah, akhirnya karena pendapat dari Ibnu Sina, kampung itu menyiapkan segala hal yang kaitan nanti masa paceklik, masa wabah, masa apa. Bahkan di setiap rumah itu kami taruh lampu. Lampu tweet ketika dia tinggal sendiri, kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang tidak ada keluarga jauh, misalnya jauh-jauh semua, ketika dia jatuh, ketika dia sakit, dia cukup pencet tombol yang kami taruh di tempat yang setengah-tengah strategis, dan lampu itu kelap-kelip sehingga tetangga pada datang. Bahkan connect sampai di masjid, dan di masjid ada petugas yang akan datang. Saking apa? Saking kita pengen mandiri. Ternyata nggak ada yang turun, masa nggak? Yang diperlukan tuh kreativitas, inovatif, produktif, efisiensi. Itu indah sekali. Itu dan sistemnya tadi tuh dijalankan itu. Jangan lupa masa nggak, dan para pemirsa sekalian. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka, COVID ini bikin bisnis saya hancur nih. Hancur beneran? Waduh, saya habis nih pendapatan, habis beneran. Aduh, saya ini bakal rugi nih, rugi beneran. Saya bakal gulung tikar nih, gulung tikar beneran. Jadi itulah ya, ana inda zanni abdi bi, kenyataan. Aku sebagaimana prasangka hambaku beneran. Harusnya kalimatnya itu yang muncul tuh gimana tuh, Be? Saya ambil contoh nih. Ya. Corona nih, yes, gue bisa memperbaiki. Corona nih, yes, buku gue bakal jadi. Kenapa? Karena saya stay at home menulis buku saya. Corona nih, yes, pelatihan udah 5 tahun, materi belum saya perbaiki. Dengan adanya corona ini, saya memperbarui semua pelatihan saya. Iya, iya. Film-filmnya saya download ulang, lagu-lagunya saya download ulang, kata-kata saya revisi ulang, habis. Dan belum pernah saya nonton saat saya memberikan training. Bayangkan, udah 15 tahun saya sebagai trainer. Baru sempat sekarang. Baru corona ini, saya lihat, ini. Saya bilang, wah malu ya saya begini. Wah hebat banget kata-kata saya ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang bikin malu, ada yang bikin merasa bangga. Itu evaluasinya banyak ya? Banyak sekali, masa enggak? Teman saya usahanya itu adalah toko. Pas corona begini, ya gila, stok gue masih banyak ternyata. Karena dia menurunkan barang-barangnya, dia dipasang lagi. Biasanya kan orang nggak jadi taruh, orang beli nggak jadi taruh, dia pajang lagi. Sekarang, sudahlah. Hentikan keluh kesahmu soal corona. Corona itu manfaatnya banyak sekali. Corona itu keuntungannya banyak sekali. Berapa banyak bisnis yang hari ini menjadi berkembang gara-gara corona. Kok saya enggak? Bukan coronanya yang salah. Ente yang salah. Ini zaman jadi lagi zamannya hancur nih. Iya, iya. Pemirsa, apakah Anda setuju sekarang zaman sulit? Masa nggak setuju zaman sulit? Gimana ya, Be? Soalnya kalau lihat isi saya malah jualan online-nya makin laku ini. Jualan masker dari mana-mana. Zaman sulit ini. Oke, kalau Anda mengatakan zaman sulit, izinkan saya berkata begini. Di zaman sulit ini, ada nggak perusahaan yang tumbuh? Banyak. Ya. Ada nggak perusahaan yang turun? Ada. Kan zamannya sama. Kenapa ada satu tumbuh, ada satu turun? Bukan zamannya yang sulit, tapi cara kita yang tidak tepat dalam menyikapi zaman. Ingat krisis 98, masa enggak? Ya. Berapa banyak orang yang kalang kabut? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi tahu nggak, petani-petani kita lagi kaya raya. Di masa itu ya. Karena petani coklat selama ini dolar. Iya. Petani kopi selama ini dolar. Petani kentang di Dieng, petani kopi di Takengon, di Toraja semuanya. Coba petani coklat di Sulawesi, di Emping, petani meninjau semua, mereka berbahagia luar biasa. Kenapa? Karena mereka kaya raya karena peningkatan dolar terhadap rupiah. Pengusaha-pengusaha yang selama ini demikian hancur karena mereka tidak bisa menyikapi. Banyak. Teman saya usaha rental komputer, masa enggak? Yeah. Tapi tahun 98 itu adalah tahun di mana dia bisa membeli rumah, membeli bangunan, membeli gedung, dan memperbaharui semuanya. Kenapa? Karena dia benar dalam menyikapinya. Jadi jangan pernah menyalahkan zaman.
Zaman sulit adalah definisinya teman-teman. Zaman sulit adalah zaman di mana cara-cara kita sudah tidak sesuai untuk zaman sekarang. Kitanya harus menyesuaikan. Kita yang mesti menyesuaikan. Prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik. Nabi, bicara tentang melahirkan pikiran positif supaya menentukan langkah yang lebih baik. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk berbagai profesi ya, macam-macam orang ya. Tadi kan Babe sampai singgung tentang ojek juga gitu ya. Kan ramai juga nih gitu ya. Ya, ada ojek yang mungkin difasilitasi ya katanya sama pemerintah. Bagaimana profesi lain. Nah, ini masuk Ramadan. Masih sepi, pengajian tidak ada, sholat tarawih pun dibatasi, harus di rumah katanya. Di sini ada satu, kalau saya sebut profesi boleh nggak Be? Yang biasa ngisi ceramah, jadi imam sholat, yang dapat pendapatan dari situ gitu ya. Mereka kan berkeluh kesah juga akhirnya. Iya, betul sekali. Tapi sebelum Ramadan aja, pengajian di stop aja, kita udah nggak ada pemasukan baik. gitu ya. Nah, bagi seorang dai, bagi seorang asatid, kreativitas apa kira-kira Be? Baik, inilah dilema bagi teman-teman dai gitu ya. Dilemanya adalah saat ini karena hanya mengandalkan itu sehingga sekarang jadi kolaps. Nah, karena sudah terjadi hanya bisa dibikin pelajaran, begitu loh. Banyak orang mengenal saya juga dai, tapi saya bukan sampingan, tidak boleh menjadikan itu sampingan, tapi saya tidak menggunakan pendapatan dari itu. Paling itu untuk keumatan, untuk bangun yayasan, untuk makan para santri dan sebagainya. Pendapatan kami, anak kantor, anak buah semuanya, itu semata-mata dari pelatihan yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan bisnis properti juga. Nah, ini pelajaran penting bagi teman-teman bahwa jangan pernah sekali-kali mengandalkan itu. Kalau sekarang ditanya bagaimana solusinya, begini, apabila mereka itu kekurangan, yang berdosa besar itu adalah para jamaah. Pengurus masjid itu harusnya nggak boleh mikir lagi. Di negara kita nggak digaji, di negara lain digaji oleh pemerintah. Bahkan di Malaysia, di Saudi Arabia apalagi, seorang imam hidupnya makmur. Kenapa? Karena dihargai profesi itu dengan tinggi, dihormatilah, bukan dihargai ya, dihormati dengan tinggi. Pemerintah belum sampai ke situ, tidak juga bisa menyalahkan pemerintah, karena pemerintah juga bebannya banyak. Dan kemarin di siaran televisi wakil pemerintah berkata satu-satunya solusi itu ngutang. Itu resmi ya, pemerintah yang bilang satu-satunya solusi ngutang. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, tidak bisa membebani pemerintah. Siapa dong? Kalau seorang imam masjid di daerah Anda dia masih pusing mikirin terigu, telur, maka yang berdosa itu adalah jamaah sekitar. Harusnya jamaah sekitar itu menanggung semua kebutuhan imam. Jangan ada lagi imam gotong-gotong botol minuman untuk minumnya. Jangan ada lagi imam dorong-dorong gas untuk membiayai kehidupannya. Jangan ada lagi imam jalan ke warung untuk belanja kebutuhannya. Jangan ada lagi imam yang didatangi petugas listrik untuk memadamkan rumahnya karena nggak punya uang untuk membayar listrik. Jangan ada lagi imam-imam yang seperti itu. Kewajiban para pengurus, para jamaah masjid untuk menanggung semua kebutuhannya. Di tempat kami, imam kami hargai, kami hormati, kami muliakan sedemikian rupa, masa enggak? Sehingga kalau ada apapun bencana yang seperti ini, imam itu nggak perlu repot dan khawatir, karena jamaah yang menanggung. Mahal harganya ilmu itu, mahal harganya itu. Hidayah itu dari Allah, tapi kan melalui orang-orang yang Allah pilih. Antum yang selama ini wudunya nggak benar karena dengar ucapan para dai itu, wudunya itu benar. Maka terima kasihlah dengan doa yang paling utama, lalu dengan menjamin kehidupannya. Masa enggak? Dia pengen kerja keras, masa enggak? Tapi siapa yang akan imami umat? Dia pengen kerja. Salah seorang ustadz yang sangat terkenal di kampung tengah ini. Di mana-mana dia sibuk sekali, pagi diundang sana, ibu-ibu pengajian jam 8, jamaah jam 10, habis zuhur kajian zuhur, setiap hari dia begitu. Setelah corona ini apa yang dia lakukan? Dia dagang kentang. Saya buka nih. Mudah-mudahan orang kamu tengah menyadari. Dagang kentang di pasar induk. Coba. Kerja keras. Kerja keras karena dia tidak mau menengadah. Mereka mulia tidak mau menengadah. Kita yang nggak tahu diri membiarkan dia sampai dagang
Begitulah kurang lebih Mas Angga dan teman-teman sekalian, buka kesadaran kita bahwa mereka mau kerja keras. Namun karena pandemi ini, karena perhatian kita yang kurang, akibatnya seperti kisah menyedihkan tadi, seorang ulama hanya dagang kentang, begitu. Nah Be, dari situasi ini setuju nggak Be kalau ada yang mengatakan bahwa syiar Islam, dakwah Islam karena pandemi ini istilahnya stuck gitu. Apalagi mau masuk Ramadan yang biasa syiar itu kemana-mana gitu ya, ditandai dengan pusat peradaban Islam saat ini gitu ya, 2 kota suci yang istilahnya itu sekarang lagi di lockdown ya, nggak ada aktivitas ibadah. Setuju nggak Be ada pendapat begitu? Saya nggak setuju sama sekali. Kau akan tertipu ketika kau mencari Allah di Mekah. Allah tidak di Mekah. Kau akan tertipu ketika kau mencari Allah di Madinah. Allah nggak di Madinah. Kau juga akan tertipu ketika kau mencari Allah di keramaian. Allah nggak di keramaian. Kau juga akan tertipu ketika mencari Allah di Masjid Istiqlal, di musolah. Tertipu semua. Allah itu di mana-mana, dan pada pandemi kali ini tundukkan kepala bahwa Allah ada di hatimu. Jadi syiar itu tidak tergantung tempat, lokasi, dan waktu. Saya tidak sedikit pun berkurang syiar karena pandemi ini. Bahkan lebih dahsyat Mas Angga. Kenapa lebih dahsyat? Kalau biasanya saya kuliah subuh, lalu kemudian stop dong, jam 8 baru mulai lagi kajian duha. Stop lagi, zuhur baru mulai lagi. Capek tuh, maghrib baru mulai lagi kajian di mana-mana. Tapi pandemi ini saya nggak pakai waktu. Buktinya Rasil datang ke tempat saya. Dan setelah antum pulang ini, ya komunitas ngaji positif. Hanya dalam waktu hitungan menit Mas Angga. Saya nggak perlu kemana-mana. Mereka datang terus silih berganti. Sebelum Mas Angga datang tadi, 5 episode untuk aksi cepat tanggap. Luar biasa. Di saat subuh. Sebelumnya lagi 30 episode digeber dalam waktu 3 hari. 1 hari 10 episode untuk acara di televisi. Jadi tidak berkurang sedikit pun. Syiar tetap di mana-mana. Dan carilah Allah di keheningan malam. Carilah Allah saat membenamkan kepala kita ke tanah, saat bersujud. Carilah Allah di hatimu. Karena Allah itu begitu dekat, lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Pandemi ini membuat kita semakin dekat, semakin takjub bahwa Islam tidak pantas diukur dengan seremonial semata. Baik itu seremonial haji, tarawih, bahkan Jumatan. Islam jauh lebih besar daripada itu. Itu memang rukun, itu memang wajib. Tetapi Islam yang sebenarnya adalah aplikasi. Dan tetangga merasakan manfaatnya, lingkungan merasakan manfaatnya. Itulah Islam sejati ketimbang seremonial yang sedikit memberikan manfaat kepada umat. Nah akhirnya kita menuju ke ini, dakwah door to door ya, masuk ke rumah istilahnya begitu. Ketika orang sekarang stay at home, ya bukan hanya siaran acara televisi saja, acara sinetron atau musik yang masuk ke kamar mereka, siaran dakwah juga harus masuk kan gitu. Ya, betul sekali. Karena kemaksiatan bukan hanya terjadi di lingkungan, di kamar-kamar atau di rumah juga bisa terjadi gitu. Saya ingat artikelnya itu, walaupun setan atau iblis dibelenggu di bulan Ramadan, manusia masih saja melakukan maksiat. Nah itu Be. Nah gimana ya menjaga rumah nih Be di bulan Ramadan ini agar tetap hikmat gitu melaksanakan. Baik. Sebelumnya ada kalimat menarik tadi dari Mas Angga soal setan dibelenggu, tapi sekarang kok masih aja orang begitu gitu ya. Begini Mas, jawabannya begini. Selama 11 bulan setan tuh udah melatih kita. 11 bulan. Dan 11 bulan kita mengikutinya. Oke, tidak kita enggak, ada yang begitu. Oke, kebanyakan orang pasti begitulah. Kebanyakan orang ada yang begitulah. Setan telah berupaya melatih kader-kadernya. Karena manusia yang maksiat, manusia yang jauh kepada Allah adalah kader-kader syaitan. Syaitan punya pasukan. Tukang sihir, dukun, peramal,
itu adalah pasukan daripada setan. Iya. Pezina, pemabuk, semua itu kader-kader setan. Koruptor, maling, ya, dan sejenisnya itu adalah pasukan-pasukan setan. Dia latih mereka selama 11 bulan, pemirsa. 11 bulan dilatih sama dia. Iya. Dan ketika Ramadan, hadisnya nggak salah. Hadisnya nggak salah. Hadisnya jelas setan dibelenggu dan tidak bisa mengganggu manusia. Jelas hadisnya. Tetapi yang kita pahami, kader-kadernya ini manusia. Dia nggak dibelenggu, saudara. Sehingga setan berkata sama kadernya, bro, gue pergi dulu ya sebulan ya, kata setan. Iya, iya. Lu kan udah gue latih selama 11 bulan. Lu bisa tanpa gue dong. Begitu teorinya. Lu bisa lakukan terus tanpa gue dong. Oke Tan, oke bos. Terjadi dialog imajiner seperti itu. Dan bahkan agaknya lebih banyak itu daripada... Lebih banyak. Oke bos, kata setan. Kata pasukan-pasukan tadi. Oke, siap. Kata dia begitu. Jadi, setan dibelenggu. Tetapi, manusia yang terbiasa selama 11 bulan korupsi ini, dia tetap korupsi di bulan Ramadan. Karena dia cuman, udah gue latih selama 11 bulan, kata setan. Iya, iya. Gue cuma pergi sebulan, sampai ketemu, 1 Syawal. Gitu kata setan. Sehingga, yang maling tetap maling. Yang korupsi tetap korupsi. Yang maksiat tetap maksiat. 11 bulan dilatih. Mereka menjadi kader-kader setan. Itu penjelasan pertanyaan, kenapa setan dibelenggu kok masih ada maksiat? Seperti itu Mas Angga. Tadi yang kedua apa? Nah, menguatkannya gimana nih? Apalagi orang kan stay at home nih di rumah. Di rumah tadi. Nah, jadi jangan sampai kalau siaran acara itu bisa masuk ke kamar-kamar. Sekarang kok siaran yang dakwah itu kok nggak bisa masuk ke kamar mereka, ke rumah mereka? Nah, solusinya itu adalah COVID ini. COVID solusi. Selama ini Anda sangat sibuk berangkat pagi, pulang malam, anak-anak sudah tidur. Berapa banyak istilah saya, ente kerja bela-belain banget. Berangkat bareng maling, pulang bareng bencong. Berangkat bareng maling, jam 4 subuh udah keluar rumah. Jam 5 subuh udah keluar rumah. Pulang jam 1 malam. Terus tidur sebentar di rumah, jalan lagi. Rumah seperti rumah singgah. Orang-orang seperti ini disuruh istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat keluargamu sekarang. Lihat tuh kamar-kamar. Lihat tuh handphone mereka. Lihat tuh TV mereka. Lihat laptop mereka. Ada apa isinya? Ente yang selalu berangkat pagi pulang malam, nggak pernah bercengkrama dengan anak, ajak bercanda dong. Ente yang hanya perlu dengan istri cuma sebulan sekali, lakukan sering-sering dong. Ibadah sering-sering dong. Ibadah yang nikmat kan berhubungan dengan istri dan keluarga dan anak-anak. Itu kan ibadah juga, tapi nikmatnya itu kayak apa coba? Ente yang selalu berangkat pagi pulang malam, masukkan ke kamar-kamar itu. Lihat, caranya gampang. Lihat handphone anakmu, suruh buka YouTube misalnya. Itu yang paling sering dipanggil akan ada di top 10 itu. Buka komputer, search, googling misalnya. Itu 10 terakhir tuh bakal kelihatan. Walaupun dihapus bagaimana akan kelihatan. Cukup ketik 2 kalimat pertama, 3 huruf pertama, maka akan muncul kalimat atau yang biasa dipanggil atau yang di search. Di sanalah kita mulai memperbaiki keluarga, Mas Angga. Ya. Radio, coba lihat 720 manteng nggak di situ? Ya, coba lihat apa yang gembrang-gembreng yang merusak struktur tubuh. Lah, kok struktur tubuh? Benar. Profesor Masaru Emoto mengatakan dari Jepang, ya, dalam bukunya The Miracle of Water itu mengatakan musik rock yang gonjrang yang merusak molekul air. Dengan penelitian ilmiahnya. Sementara bacaan Al-Quran, walau dia bukan seorang muslim, sementara bacaan Al-Quran membuat molekul air yang dia teliti itu seperti kristal. Otak kita tuh 73% tuh air. Ya. Darah kita tuh 85% isinya air. Tulang kita 22%, Mas Angga. Ada airnya. Air. Cairannya. Nah, kalau kita dengarkan musik yang jumbrang, kira-kira rusak nggak struktur molekul tubuh kita? Bisa rusak. Itulah sebabnya
betapa pentingnya kita sebagai orang tua dakwah ini masuk ke relung kamar untuk memperhatikan apa yang selama ini mereka dengar, mereka lihat dan mereka rasa. Luar biasa. Ikhwan akhwat, di waktu sahur ini acara sahur bersama tokoh, obrolan sahur, kita ditemani oleh Babe Haikal Hasan. Di bulan Ramadan ini memang banyak yang mengatakan akan terasa berat. Nah, kalimat berat itu bikin berat beneran. Bikin berat beneran. Apalagi tadi diawali sudah, iya karena ekonomi kan. Nah, bagaimana misalkan kalau karena hal lainnya, mungkin ekonomi dia sudah terjaga lah gitu lah, terjamin lah. Tapi ada situasi-situasi lain yang contoh hal psikologis dia gitu, yang biasanya dia bersosialisasi, yang biasa dia bikin acara-acara charity di bulan Ramadan gitu kan, bukan banyak banget tuh bentuknya. Sekarang nggak ada. Ada orang yang gini, dia langsung stres. Stres aduh saya kan biasa sosialisasi ketemu orang, saya biasa ngasih apa yang sekarang di rumah. Baik. Ada tips nggak, Ada solusi nggak? Mas Angga di mobil ada pengharum udara nggak? Ada. Begitu masuk wangi nggak? Wangi. Setelah beberapa menit? Biasa aja. Itu dia jawabannya. Saya kalau lewat pasar Keramat Jati, karena kalau pagi-pagi terutama, itu maaf ya, baunya itu dahsyat banget. Bau ikan. Pasar Keramat Jati. Iya itu. Kan pasar Keramat Jati kan tempatnya perdagangan ikan kan terbesar kan di situ kan ya. Selain di pasar ikan ya, di pasar Keramat Jati. Itu kalau udah mengering kira-kira jam 7 jam 8 udah uapnya naik karena matahari. Itu sedap banget dah lewat situ dah. Maaf, saya muntah. Muntah. Waktu itu pernah terjadi anak saya harus mengumpulkan bahan kalau nggak salah itu harus bawa ke sekolahnya congklak. Tugas dia bawa congklak. Congklak pemirsa tahu zaman sekarang udah langka. Yaitu kayu yang ada bolong besar ini sama bolong-bolong kecil-kecil, ada kerangnya. 777 untuk main congklak. Nah, dia tuh bilang, "Papa, aku harus bawa congklak ke sekolah." Kenapa? Karena ntar pada waktu jam 12 kita harus menggunakan mainan itu. Ada yang bawa macam-macam. So, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Karena saya tidak mau mengecewakan anak saya, maka saya jam 8 mencari. Dan yang jual congklak itu persis di tengah-tengah pasar Keramat Jati yang bawa ikan itu, Mas Angga. Apa yang terjadi, Mas Angga? Saya turun dari mobil sambil menutup hidung dan sekali-sekali juga susah nutup hidung, terus begini nggak tahan. Lama-lama akhirnya saya berada di tengah-tengah mereka karena pasarnya itu toko yang jual congklak tuh di tengah-tengah situ, dan ternyata lama-lama kok nggak ada yang bau ya. Saya bingung. Kemarin gua muntah, sekarang kok enggak ya? Saudaraku, begitulah adaptability yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ada teori yang mengatakan dari Malcolm Gladwell bahwa selama 21 hari adalah waktunya untuk melakukan pembiasaan. Anda silahkan 21 hari pasang alarm, saya tantang. 21 hari pasang alarm tepat jam 3 untuk sholat tahajud. Dan pada hari yang ke-22 matikan alarm itu. Anda akan bangun. Teori dokter yang saya sebutkan tadi, itu dia ahli bedah. Ternyata ketika dia melakukan pembedahan, 21 hari kemudian baru tubuh menerima adanya pencangkokan, adanya pembedahan itu. Dan ternyata 21 hari itu adalah telur menetas. 21 hari itu adalah kepompong menjadi kupu-kupu. 21 hari itu adalah ayam telah jadi. 21 hari itu adalah dan seterusnya, banyak sekali teori 21. Bahkan ovulasi wanita 21 hari, menstruasi. Bahkan jantung berdetak ketika berusia 21 hari. Mas Angga dan teman-teman sekalian, Anda yang selalu sosialisasi di luar, ketika Anda 21 hari di rumah, hari ke-22 Anda tuh biasa di rumah. Jangan mau dikalahkan oleh nafsu. Kalau Anda menerima is okay, maka Anda terhindar dari stres. Karena hari yang ke-22 Anda sudah terbiasa. Teorinya begitu, Mas Angga. Faktanya begitu, realitanya begitu, ilmiahnya yang terbukti seperti itu. Saya sebagai konsultan membuat sebuah kebiasaan baru di perusahaan.
selama 21 hari berturut-turut. Hari yang ke-22 sudah. Contoh, satu perusahaan farmasi dalam jualan itu selalu pakai under table. Under table bukan di bawah meja. Under table adalah sebuah istilah amplopin dokter supaya bisa nulis resep dari obat yang direkomendasikan. Satu perusahaan yang sangat baik ini mengundang saya bagaimana caranya men-stop kebiasaan ini. Ya. Maka saya ya sebagai konsultan tentunya, sebagai trainer memberikan pelatihan, cukup menerbitkan buku 21 hari. Dan teman-teman sales, Medrep kalau di kita ya, medical representative, menjalankan kebiasaan baik itu selama 21 hari. Dan hari ke-22 dia tuh nggak perlu under table lagi. Tadinya masa nggak protesnya gila-gilaan. Kita nggak bisa jualan kalau nggak ada under table. Omset saya turun kalau nggak ada under table. Saya nggak capai target kalau nggak ada under table. Ya karena Anda selama ini melakukan penjualan dengan cara-cara under table. Ketika Anda buang under table itu, awalnya terjadi gejolak. Tetapi setelah Anda biasa, maka Anda akan melatih kata-kata dengan kata-kata yang baik, yang selama ini nggak pakai kata-kata. Tolong deh, bantu, deh selesai. Sekarang tidak lagi zamannya seperti itu. Anda akan merusak sistem apabila melakukan hal itu. Ini kita cuci otaknya dulu. Ternyata bisa, masa enggak? Bisa ya? Bisa. Jangankan cuman yang biasa sosialisasi. Seperti itu aja, yang udah bertahun-tahun kita cut bisa. Gitu. Kalau diizinkan saya menyebutkan perusahaan farmasi ini, cuman jadi iklan nanti nggak boleh ya. Jadi cerita aja deh. Tapi dia sangat besar dan salah satu terbesar di Indonesia. Jadi COVID ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jelas. Kita ingin arah lebih baik itu sebenarnya bukan hanya pribadi dan komunitas kecil juga sebenarnya, ingin lebih luas. Negara ini juga ingin berubah karena COVID. Ya. Dunia juga ingin berubah karena COVID. Yes. Caranya ibda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Ibda' binafsik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari dirimu sendiri. Yang pertama dimulai itu action, no. Yang pertama dimulai speak, no. Yang pertama kali dimulai adalah feel. Karena feel itu hati. Apa yang dihasilkan hatimu itu perkataan. Apa yang dihasilkan perkataanmu itu tindakan. Apa yang dihasilkan tindakan itu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang membentuk bangsa. Jadi mulailah pikiran yang lebih baik untuk mendapatkan perkataan yang lebih baik, lalu tindakan yang lebih baik, tindakan yang berulang-ulang jadi kebiasaan baik, dan kebiasaan inilah yang akan membentuk bangsa yang besar. Bangsa yang besar, luar biasa. Baik, kembali kepada tadi ya, ada topik besar kita nih, Ramadan di tengah pandemi, tapi tetap menuju kepada la'allakum tattaqun. Sekarang dengan kondisi seperti ini, manusia bertakwa menurut Babi itu yang seperti apa nih? Ya, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa terjemahannya secara gampang, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saja definisi yang paling mudah gitu. Nah, kadarnya, kadar takwa ini yang mesti kita definisikan. Ada yang takwanya Masya Allah, haqqa tuqatih, ada yang takwanya mastata'tum, semampu, dan ada takwanya ya sebagaimana datang orang Arab Badui. Gitu. Ya Rasulullah, kami beriman. Belum. Anda baru Islam. Dalam arti dia baru syahadat, salat, zakat, puasa, haji saja. Tapi itu kan menyelamatkan juga. Ketika ada seorang datang, apa yang akan kamu pegang? Aku bersyahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Saksikan dia orang baik, kata Rasulullah. Nah, tapi kita kan ingin menikmati dan menapaki jejak para anbiya wal mursalin. Kita ingin menapaki jejak aulia, wasiddiqin, waswada, wasalihin. Maka takwa dalam hal ini adalah mastata'tum. Takwanya seorang guru, dia mencetak anak-anak didik yang baik. Takwanya seorang dai, ucapannya membuat jamaah memiliki ghirah yang kuat dalam keislaman. Jadi takwa hari ini harus kita ukur dengan output. Takwanya seorang kaya, di lingkungannya nggak bakal ada orang miskin. Takwanya seorang konglomerat, dia membuat dan mencetak konglomerat baru. Sehebat apapun sholatnya, kalau seorang konglomerat tidak mampu mencetak konglomerat yang baru, maka dia sebatas
takwa untuk diri sendiri. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Takwanya, radio Rasil, TV Rasil adalah menjadikan umat yang satu, Islam yang satu. Umat yang satu, Islam yang satu. Bagi kalau ada nasihat-nasihat untuk pemangku-pemangku negeri ini apa nih di Ramadan ini harus mereka perhatikan, Be? Bagi pemangku-pemangku negeri, Bapak Ibu, para pejabat di negara ini, Anda tuh yang bikin gaduh sebenarnya. Kegaduhan memulai dari Anda sekalian. Kompak dulu deh, baru sampaikan ke masyarakat, sehingga nggak ada kegaduhan. Coba diurut-urut semua kegaduhan-kegaduhan selama ini berawal dari pejabat. Tapi ini kan salahnya rakyat menyikapi. Ya kalau begitu jangan membuat berita yang ambigu dong. Saya ingat, dan karena usia saya sudah menapaki usia 50 lebih, saya tentu mengalami masa Pak Harto yang luar biasa. Kalau Pak Harto bilang A, Menko bilang A. Semua. Menteri bilang B, A. Jajaran. Pejabat bilang A. Gubernur A. Lurah A. Camat, RT, RW bilang A. Kalau sekarang kita bingung, Mas Angga. Presiden bilang A, Menko bilang B. Menteri bilang C. Wamen bilang D. Jubir bilang E. Gubernur bilang F. Akhirnya semua yang menang, nggak ada yang menang. Jangan-jangan Menko, B yang paling banyak akhirnya terima. Ya itulah kondisinya, adalah jangan bikin gaduh, kompak saja. Kami para rakyat cinta kepada para pemimpin, ya, selama pemimpin juga mencintai kepada rakyatnya. Karena apabila tidak terjadi, maka akan terjadi hubungan yang tidak harmonis. Kita ingat bahwa negara itu hancur karena tidak kompaknya antara ulama dan umara. Mari kita lihat sedikit saja, sekilas saja. Babilonia Allah runtuhkan karena ketidakkompakan antara Namrud dan Nabi Ibrahim. Kekejaman Namrud yang membuat Babilonia hancur. Demikian pula zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketidakkompakan antara Fir'aun zaman Nabi Musa dengan Nabi Musa sendiri membuat Mesir tumbang. Begitu juga zaman Yudas Iskariot dan zaman Nabi Muhammad dengan tumbangnya dinasti Quraisy. Tapi lihatlah, raja yang kompak dengan nabinya, nggak terjadi kehancuran. Padahal rajanya bukan seorang yang muslim. Contoh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, rajanya kompak loh dengan Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan. Toh negaranya kuat, makmur, sampai lama sekali. Begitu juga zaman Nabi Daud dengan Raja Talut, kompak. Intinya ketika ulama dan umara kompak, maka negara makmur, maju dan hebat. Ketika terjadi gontokan antara ulama dan umara, maka negara itu tinggal tunggu hancurnya. Ini di era sekarang, Be, sebenarnya kan ada peran besar dari media nih, Be. Kalau nasihat dari Babe sendiri ini untuk para awak media nih seperti apa nih di tengah pandemi seperti ini? Karena jujur, di keluarga sendiri aja, itu pengaruh media itu begitu besar. Sampai parno dan panik itu lebih besar daripada hal-hal yang terjadi karena media gitu. Iya, iya. Ya, saya pun menyadari hal itu. Ya. Saya menyadari banget hal itu karena juga memiliki anak keponakan yang tinggal bersama. Namun saat ini alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya nggak pernah khawatir karena saya telah menanamkan pondasi yang cukup untuk mereka. Mas Angga, kalau kita nonton film, taruhlah yang lolos misalnya HBO misalnya, atau biasalah film-film dari TV kabel ya. Itu kadang-kala ada adegan kissing atau embracing gitu kan. Saya suka perhatikan dari belakang, dan mereka juga tidak tahu saya ada di ruangan. Saya perhatikan, saya ngintipin dari balik ruangan, ngintip. Ternyata ketika ada adegan kissing itu, mereka menutup mata dan mengganti channel. Dan mengembalikan kepada yang film yang tadi setelah 1 menit berlalu. Ketika masih adegan kissing itu, dia buru-buru pindahkan lagi. Saya merasa, ya Allah, saya sujud syukur. Saya berhasil mendidik mereka.
Karena tanpa saya pun dia seperti itu. Bahkan ketika kami nonton di bioskop, bahkan filmnya film anak-anak, taruhlah Beauty and the Beast misalnya, atau Maleficent yang endingnya itu adalah adegan kissing. Mereka tuh menutup mata. Artinya apa? Saya melirik dari jauh, oh mereka menutup mata. Artinya yang disampaikan dan kekhawatiran Mas Angga dan pemirsa, kalau kita cukup memberikan pondasi kepada anak kita, maka pondasi itu akan bertahan lama. Tapi bagaimana nih, kita nih nggak cukup, ya cukupin. Tapi kita udah terlanjur, ya nggak bisa, nggak ada kata terlanjur, sampaikan terus. Tapi kan nggak ada tapi, itu adalah justifikasi syaitan. Karena itu jangan dengarkan justifikasi syaitan, mulailah sekarang untuk memperbaiki tayangan dan media yang masuk ke rumah Anda. Baik, Beh, sebagai penutup. Iya deh, kita belum sahur soalnya. Ntar keburu ajan. Iya betul ya, Beh ya. Nah, Ramadan di tahun ini supaya tetap berkah nih dari seorang Babe, gimana nih Beh bagi pemirsa, nasihat apa? Baik, biar langsung to the point, saya udah bikin di rumah jadwal, di tembok, pakai spidol, nggak bisa dihapus, tanda tangan sekeluarga. Saya mencantumkan di Instagram saya dan di YouTube saya. Coba jadi iklan itu. Siap cari deh. Apa YouTube-nya, Beh? Haikal Hasan. Haikal Hasan. Double S aja Haikal Hasan. Ya, ya. Coba cari. Dan di IG juga. Itu lebih daripada 100 ribuan orang yang membuat like di Instagram dan akan mengikuti. Begitu juga di YouTube. Apa itu? Saya tulis di tembok pakai spidol dan anak saya tanda tangan. Teken dare kalau kata orang Betawi bilang. Teken dare. Teken tuh tanda tangan, dare itu darah. Teken dare, tanda tangan darah, cap jempol darah kalau gitu bilang. Kenapa? Semua masih taat seperti itu. Itu yang kami lakukan, Mas Angga. Bangun sahur jam 4. Ya. Lalu kemudian makan sahur bersama, tadarus sampai dengan subuh. Lalu kemudian dilanjutkan. Saya menuliskan habis subuh itu harus freedom writers. Apa itu? Anak saya harus menulis. Menulis apa? Apapun, Mas Angga. Apapun. Saya lagi sebel, tulis. Saya apapun tulis. Saya tulis, jatuh cinta. Daftar utang boleh? Boleh. Pokoknya tulis. Apapun tulis yang ada di hatimu tulis. Saya bilang tuangkan dalam bentuk buku. Mereka menulis. Mereka menulis apapun. Menulis puisi, menulis apapun silahkan. Di dalam satu buku kosong yang kita judul Freedom Writers. Apapun yang kau inginkan tulis. Yang kau harapkan tulis. Yang kau rasakan tulis. Dan itu tulis sampai ketiduran. Gitu. Sampai jam berapa? Saya kasih batas jam 8 harus sudah bangun. Jam 8 bangun, tulis di situ jam 8 bangun. Bebas aktivitas. Mandi silahkan, berolahraga silahkan, yang tidak mengeluarkan keringat tentunya ya. Dan seterusnya. Lalu kemudian saya tulis lagi jam 12 sholat zuhur, lalu hafalan. Lalu freedom writers, lalu asar apa yang dilakukan, lalu puasa, terus saja. Tulis di tembok jadwal itu dan semuanya ikut dengan jadwal itu. Nah, itu cara-cara kami di rumah dalam membiasakan disiplin, dalam membiasakan menjalankan Ramadan ini penuh dengan hikmah dan tak ada debat, tak ada keributan. Karena sepakati di awal ya. Itu, ikutin itu. Ya. Gitu, kembalikan ke situ. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Be atas obrolannya. Sama-sama Mas Angga. Ini semoga bermanfaat bagi Ikhwan dan Akhwat ya di waktu sahurnya. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang sahur bersama tokoh kita Ustadz Haikal Hasan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi besok di waktu sahur yang sama. Ikhwan Akhwat, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.